yang menular kecuali memang yang telah ditetapkan oleh Allah, dia harus sakit. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ya, unta kami sakit, dia kena tertular dengan unta yang lainnya. Apa kata Nabi? Enggak ada penyakit itu menular. Kalau unta ini sakit gara-gara menular dari unta yang satunya lagi, lalu dia sakit daripada mana? Dari situ ya Rasul. Terus yang itu menular dari mana? Dari yang sono mungkin ya Rasul. Terus yang sono datang dari mana? Dari A dikejar dari mana ini menularnya? Nanti sampai Z. Setelah Z mau dikejar sampai mana? Semuanya ternyata datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berita datang daripada langit, lalu ada datang daripada bumi, dari kafir pula, bahwa penyakit ini menular. Kita lebih percaya kepada khabar yang datangnya daripada kafir, daripada khabar yang datangnya daripada langit. Iman yakin jadi diuji. Tuhan-tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini belum turun Dajjal. Ini baru geladi resi. Tahu geladi resi? Orang kampung ada. Ini latihan sebelum tampil dengan tampilan yang sesungguhnya. Sebelum muncul raja corona yaitu Dajjal laknatullah alaihi. Ini baru asap rokok Dajjal. Tengok iman manusia sudah sekarat seperti ikan kehabisan air. Bagaimana ketika nanti Dajjal sudah muncul dengan mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan Allah untuk istidraj bagi Dajjal dan ujian imtihan bagi orang-orang pada itu, di mana Allah berikan kekuatan kepada Dajjal sebagai istidraj. Dajjal masuk ke sebuah kampung yang gersang, kata Dajjal subur, maka subur. Dajjal masuk ke sebuah pemukiman yang subur, tetapi tidak mau ikut kepada Dajjal, gersang, mati seluruh pepohonan. Lalu kata pengikutnya, wahai Tuhan, bisakah Tuhan menghidupkan kembali ini pohon buah ini? Maka Dajjal cukup mengatakan, hidup kamu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim, pohon yang sudah mati kembali kulitnya meliputi dagingnya, lalu berdiri dengan sendirinya, tumbuh daun, keluar tunas, keluar buah. Kalau orang Jerman bilang pentil buah membesar, menguning, masak dan jatuh, lalu dinikmati oleh seluruh pengikutnya. Dajjal masuk ke sebuah pemukiman yang dulunya terjadi longsor dan gempa, di mana di bawah itu tertimbun emas, perak, intan, berlian dan dolar. Maka apa kata Dajjal? Muncul kalian semua. Maka muncul ke permukiman dan ikut di belakang Dajjal. Bagaimana dengan supra kekuatan Dajjal macam itu? Orang tidak ikut kepada Dajjal. Makanya ulama katakan ketika Dajjal memperlihatkan kehebatannya, saudara, 70.000 ulama tertaskil dengan Dajjal. Dan 70.000 ulama yang tertaskil dengan Dajjal ini, itulah syuruh-syuruhnya Dajjal yang akan memberikan fatwa kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang lemah imannya, termasuk orang munafik dan orang kafir di dalamnya. Maka mengeluarkanlah dia fatwanya, habislah orang-orang yang lemah imannya pada waktu itu. Tuhan-tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Karim. Maka iman yakin inilah yang harus kita usahakan, yang harus kita bina. Yakin seperti inilah yang harus terus kita perjuangkan. Sahabat radhiyallahu anhu untuk mempelajari iman ini tidak sebagaimana kita di pesantren. Kiai ulama ustaz, kita belajar dulu di pesantren, mal iman, mal wal iman, makriful iman. Oh, apa itu namanya iman, apa itu takrifnya iman. Dijelaskan di situ, oh, iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dilaksanakan, diamalkan dengan badan. Itu takrif iman. Itu lafaz iman. Sedangkan hakikat iman para sahabat tidak begitu.
keluar di jalan Allah jauh-jauh.